memberikan penguatan ya kepada jajaran Bawaslu Jakarta Pusat berkaitan dengan penanganan pelanggaran administratif pemilu. Ini sebagai salah satu jalur yang bisa menghadirkan keadilan pemilu, baik bagi peserta pemilu maupun kepada masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam menjaga kualitas pemilu kita. Sehingga kami senantiasa berikhtiar dalam konteks meningkatkan pemahaman, kemudian juga sekaligus pemahaman berkaitan dengan berbagai macam aturan yang mesti harus ditempuh atau dipedomani dalam rangka melaksanakan penanganan pelanggaran di bidang administratif pemilu ini. Kegiatan ini juga selain dalam rangka memberikan penguatan kepada jajaran, kami juga tentu melibatkan masyarakat ya. Dalam hal ini beberapa lembaga terkait yang memiliki concern terhadap mengawal pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Dari forum inilah kami mendorong agar penegakan keadilan pemilu melalui pencegahan potensi pelanggaran administratif pemilu itu lebih masif ya, digaungkan oleh tidak hanya oleh Bawaslu tetapi juga oleh berbagai kalangan ya. Dan di samping itu tentu kegiatan ini kami harapkan bisa memberikan output berupa makin baiknya pemahaman jajaran kami, juga semakin tersambungnya komunikasi sinergi Bawaslu dengan berbagai pihak, terutama yang terundang hari ini. Tentu acara hari ini kami arahkan dalam rangka kita mewujudkan pemilu kita ke depan berkaitan dengan efektivitas pengawasan partisipatif kita lebih maksimal ya berjalan, serta juga tahapan-tahapan pemilu kita itu dapat melahirkan partisipasi masyarakat untuk secara sukarela penuh kesadaran untuk melakukan partisipasi mengawasi tahapan pemilu kita agar tahapan pemilu kita berjalan lebih berkualitas, lebih damai, lebih aman dan berintegritas. Pemilu itu dalam menangani pelanggaran harus ada pedomannya ya, pedoman beracaranya ya, bahwa dalam menangani pelanggaran pemilu itu tidak boleh melebihi dari 7 hari setelah kejadian ya. Kemudian dilaporkan oleh masyarakat atau menjadi temuan pengawas pemilu. Nah, melaporkan pelanggaran itu ya harus dari lembaga pemantau, peserta pemilu atau dari masyarakat yang sudah berumur 17 tahun ke atas. Dan kemudian pengawas pemilu dalam melakukan penanganan pelanggaran itu tidak boleh melebihi dari 14 hari. Baik itu pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi ya. Dan kalau itu merupakan pelanggaran administrasi pemilu, maka pengawas pemilu menangani pelanggaran administrasi tersebut dengan menggunakan proses pemeriksaan secara terbuka, dengan melakukan proses adjudikasi dan mengeluarkan putusan terhadap pelanggaran administrasi. Tapi kalau itu merupakan pelanggaran pidana pemilu, maka Bawaslu akan menangani bersama dengan Sentra Gakumdu, bersama dengan kepolisian dan kejaksaan untuk membahas apakah itu merupakan pelanggaran tindak pidana atau bukan. Dan kalau merupakan pelanggaran tindak pidana, maka dibawa ke penyidikan untuk diteruskan kepada penuntut dan disidangkan di pengadilan. Ya, cukup jelas Bapak. Harapannya dengan adanya kegiatan acara hari ini, Pak? Ya, kami berharap kepada teman-teman Bawaslu Jakarta Pusat, kemudian Panwaslu Kecamatan se-Jakarta Pusat ya, agar memahami prosedur dan mekanisme dalam penyelesaian pelanggaran, baik pelanggaran administrasi pemilu, kemudian pelanggaran tindak pidana pemilu, agar nantinya semua laporan atau temuan yang ditemukan oleh Bawaslu Kecamatan, Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kota ataukah laporan disampaikan masyarakat bisa ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nanti diatur soal administrasi yang lain. Lanjut.
Wewenang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Ini Perwaslu 4, pasal 4 Perwaslu 8. Nah ini tadi bunyinya panwascamnya. Sama tadi ya, Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Negeri memeriksa, mengkaji, memutus. Kemudian Bawaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji dan membuat rekomendasi. Kemudian Panwaslu Kelurahan Desa menyampaikan dugaan pelanggaran administrasi pemilu kepada Panwaslu Kecamatan. Kalau Panwaslu Kelurahan Desa, kelurahan dan Jakarta menemukan ada dugaan pelanggaran administrasi, maka dia tidak boleh membuat rekomendasi. Ya, karena berapa? Nggak ada stafnya, nggak ada komputernya, nggak ada kantornya, nggak ada mejanya, ya, nggak ada sekretariatnya lah. Maka kalau dia menemukan, maka dia menyampaikan kepada Panwas Kecamatan. Panwas Kecamatannya akan melakukan pemeriksaan. Ya. Pengawas TPS menyampaikan keberatan terhadap dugaan pelanggaran kesalahan dan penyimpangan administrasi dalam pemungutan suara kepada KPPS. Ya. Lanjut. Pelanggaran administrasi pemilu bersumber dari temuan, laporan, dan informasi awal. Nah, ini saya maksud tadi bahwa temuan dan laporan sumber dari pelanggaran. Ya, ada temuan merupakan dugaan pelanggaran, apakah itu administrasi, pidana, kode etik, atau sengketa, dugaan sengketa. Kemudian laporan dari masyarakat. Ya, karena masyarakat melaporkan itu belum tentu dia pelanggaran administrasi, belum tentu, bisa saja bukan. Jadi untuk menentukan ya berarti pengawas pemilu. Biasa ada laporan masuk, kita tanya ini pelanggaran apa Pak? Ya itu kan tugasmu. Ya saya nggak tahu pelanggaran apa ya. Jelas menurut saya ini kejadiannya, bla bla bla. Ya. Nanti kita lihat hasil kajian kita, oh ternyata pelanggaran pidana, administrasi atau kode etik dan lainnya. Informasi awal. Ya. Kalau umpamanya dia tidak melapor, tapi dia hanya memberikan informasi. Dia nelpon kita, Pak Bawaslu, Pak Panwascam, ada begini. Ya, itu bisa menjadi dugaan pelanggaran pemilu. Ya. Lanjut. Nah, temuan dan dugaan pelanggaran. Nah, sama tadi itu apa itu temuan? Ya, saya kira sudah berapa kali sudah dijelaskan ya. Hasil pengawasan setiap tahapan penyelenggara pemilu. Jadi teman-teman Panwascam ini kan mengawasi tahapan. Mengawasi itu berarti bisa ada temuan dugaan pelanggaran. Kalau tidak mengawasi pasti nggak ada temuan, yakin saya. Mengawasi aja belum tentu ada, apalagi kalau tidak mengawasi. Ya. Kalau dia di rumahnya saja ada pelanggaran, temuan. Yo, kamu di rumah kok bisa temuan? Nah, berarti bisa saja laporan atau informasi. Nah, itulah tugasnya pengawas. Saya tuh lebih senang menyebut pengawas lapangan. Tapi kan tidak disebutin begini kan? Dia hanya pengawas kelurahan. Ya. Apa? Panwaslu kelurahan. Desa. Yang namanya apa artinya Panwaslu? Apa? Panitia pengawas pemilu. Yang mana yang namanya panitia harus lebih dari satu, tadi kan cuma orang. Iya. Berarti bukan panitia. Aku pernah protes itu. Tapi undang-undangnya sudah dibuat. Ini bukan Panwaslu, tapi pengawas pemilu lapangan. Karena kalau dulu pernah ada Panwas kelurahan minta sekretariat, wajar karena panitia, ya kan? Yang namanya panitia itu harus ada kop suratnya dan seterusnya, gitu kan? Saya bilang masuk akal juga minta kantor ini, karena dia panitia. Tapi kamu berapa orang sendiri? Ada kantornya? Makanya aku lebih senang menyebut pengawas pemilu lapangan. Pengawas pemilu lapangan. Jadi dia pengawas, ya. Bukan panitia ini. Oke. Kemudian temuan didasarkan pada hasil pengawasan investigasi terhadap peristiwa mengandung dugaan pelanggaran. Jadi temuan itu berdasarkan hasil investigasi, ya. Ada informasi, turun ke lapangan, investigasi, ada temuan. Nah, kemudian dicatat. Kemudian ada 5 syarat untuk menetapkan temuan. Teman-teman sekalian, pada saat melakukan temuan pengawasan, 5 syarat ini harus dipenuhi.
baru bisa dijadikan sebagai temuan. Ya, pertama, identitas penemu. Ya, jangan mengatakan bahwa partai A, partai nggak jelas. Partai A banyak. Identitasnya siapa? Ya, harus ada KTP-nya. Ya. Oh, kalau penemu berarti panwas kita ya. Kalau penemu, beda kalau kurang. Nah, kemudian tidak melebihi batas waktu. Batas waktu yaitu 7 hari setelah kejadian. Ya. Kemudian identitas terlapor. Ya. Istilahnya temuan, ya pelanggaran lah gitu ya, identitasnya siapa. Kemudian uraian kejadian dan bukti. Saksi tidak cantumkan di sini. Perkenalkan, nama saya Pak Tony dari Yayasan Tanah Abang. Izin bertanya Pak Jufri. Yang pertama, tadi dijelaskan oleh Pak Jufri terkait dengan pelaporan terkait dengan waktunya, yaitu Senin sampai Jumat, kemudian jamnya juga ditentukan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau menangani laporan pada masa tenang? Apakah sama jamnya gitu sampai jam 16.30 dan waktunya Senin sampai Jumat? Itu yang pertama. Terus kemudian bagaimana juga laporan ada dua, bisa langsung ke teman-teman Panwascam atau langsung ke Bawaslu, atau bisa melalui sigap lapor. Nah, bagaimana kalau laporannya itu melalui sigap lapor? Nah, nanti pelakuannya bagaimana? Kemudian yang terakhir, ini kan di Perbawaslu 7 tahun 2022 itu termuat ada namanya pemeriksaan dengan berita acara cepat. Mohon dijelaskan bagaimana cara penanganan untuk teman-teman Panwascam ketika menemukan dugaan pelanggaran. Mungkin itu saja Pak Jufri yang bisa saya sampaikan. Akhiri dengan pantun. Makan roti janganlah berlari. Kalaulah jatuh, kita yang rugi. Bersihkan hati, sucikan diri, sambut Ramadan sebentar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi Pak Kanta ke